Shalom, kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tahun yang baru, tahun 2025 kiranya membuat kita semakin optimis, semakin bergairah, semakin semangat. Iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Terlebih lagi ketika kita setia untuk bersatu hidup pribadi, mengikuti Victorious Devotion, saya percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam seluruh hidup kami. Dan hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi. Kami mau mendengarkannya, kami mau menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan terus membentuk kami, mengajari kami. Dan hati kami adalah hati yang terbuka untuk setiap pengajaran yang Engkau beritakan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, layakan hamba-Mu, dan pelayakan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-61 ya. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk ke hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya, saya lanjut ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kaun kabung, nyanyian, puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, yang menjadi fokus kita untuk kita renungkan pada hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada ayatnya yang kedua di sana dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sudah menjalani tahun Masehi selama 2024 dan sekarang kita masuk ke tahun Masehi yang ke 2025. Nah, Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa tahun-tahun yang kita sudah lewati, tahun-tahun yang sudah berjalan, bahkan tahun ini pun adalah tahun rahmat Tuhan. Nah, dalam istilah Latin, Saudara dikasih Tuhan, ada penyebutan Anno Domini, begitu ya, Anno Domini, yang berarti tahun Tuhan. Nah, Saudara dikasih Tuhan, kapan Anno Domini itu dimulai? Nah, Saudara dikasih Tuhan, kalender yang berlaku yang digunakan di seluruh dunia pada saat ini, ya semua mengacu pada tahun Tuhan ini atau tahun Anno Domini, ya, tahun di mana kalender itu mulai dihitung sejak Tuhan lahir, ya, sejak Yesus lahir. Jadi kita bersyukur Saudara dikasih Tuhan, kalau kita boleh memakai kalender Masehi ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa waktu kedatangan Kristus atau kelahiran Kristus adalah waktu di mana dikatakan di sana adalah tahun Tuhan, ya, tahun Masehi yang berlaku di seluruh dunia. Ini harus kita betul-betul syukuri. Kenapa ini bukan hanya berlaku di negara-negara yang mayoritas Kristen, bukan hanya berlaku di Eropa, di Amerika, tapi kalender ini juga berlaku di negara-negara yang
sama sekali bukan mayoritas Kristen, saudara dikasih Tuhan. Ini mau menandakan bahwa sebenarnya semangat dari tahun rahmat Tuhan itu ya sejak dulu sampai sekarang ada sesuatu yang betul-betul mau menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu adalah tahun pembebasan. Tahun rahmat Tuhan atau tahun Tuhan itu adalah tahun yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Karena itu saya mau katakan bahwa tahun 2025 ini pun adalah tahun anugerah Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang kita dengar ketika kita memasuki tahun 2025, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang bisa menggetarkan jiwa kita, menggetarkan hati kita, tapi saya harap tidak menggoyahkan iman kita. Untuk kita terus tetap berharap pada Tuhan, kita percaya bahwa sebagaimana tahun-tahun yang sudah lewat, 2000 tahun lebih kita sudah lewati, di mana masa-masa ketika Kristus lahir, dia memberitakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Sudah dikasih Tuhan, ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang pada waktu itu mungkin ya banyak orang termasuk nabi-nabi belum tahu kapan penggenapannya. Mereka hanya menerima nubuatan ini, mereka hanya menyampaikan nubuatan ini kapan penggenapannya, dan ternyata penggenapannya itu ketika Yesus datang ke dunia, saudara dikasih Tuhan. Dan ini Yesus sendiri yang sampaikan bahwa dia adalah penggenapan dari apa yang disampaikan dalam kitab Yesaya 61 ini, saudara dikasih Tuhan. Coba saya mengajak kita untuk sedikit melihat di Lukas 4 ayat 17 sampai 21, ya saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus masuk ke Bait Allah dan dia membuka sebuah kitab, saudara dikasih Tuhan, dan ternyata kitab itu adalah kitab Nabi Yesaya. Nah, ayat 17 dikatakan, Lukas 4 ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, Yesus ya, memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka dan katanya, pada hari ini, ya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, Yesus adalah penggenapan nubuatan dari kitab Yesaya ini. Jadi saya mau berkata bahwa mari kita menjalani tahun 2025 yang adalah Anno Domini, tahun Tuhan, ya saudara dikasih Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Ya, sejak dulu ya sampai sekarang, bagaimana luar biasanya Tuhan menyatakan penyertaan dan pemeliharaan kepada orang-orang percaya. Itu juga yang saya percaya yang akan terjadi dalam hidup kita, ya. Nah, biarlah setiap kita membuka diri dan mau menerima anugerah Tuhan yang luar biasa ini, ya. Dia datang ke dunia, dikatakan di sini, untuk ya membebaskan tawanan, ya, dan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa tahun 2025 kita akan mengalami dan lebih lagi mengalami apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada umatnya. Dan kita adalah orang-orang yang benar-benar dikasih Tuhan dan harus bersyukur atas ya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal Dia, kita percaya Dia, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pembebasan yang sejati itu adalah ketika dosa kita diampuni, ketika kita diselamatkan, ketika kita menerima hidup kekal di dalam Kristus. Tahun 2025 kita jalani dengan semangat, dengan optimis, dengan percaya sepenuhnya pada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan sungguh dahsyat, Tuhan sungguh luar biasa. Biarlah setiap kita terus semakin bergantung, berharap kepada Tuhan. Tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah, kebaikan, dan penyertaan Tuhan.
dalam hidup kami sepanjang tahun 2024, dan kami masuk di tahun 2025, dan kami percaya dan kami pun meyakini bahwa tahun 2025 adalah tahun rahmat Tuhan, tahun Tuhan yang terus kami akan alami dalam hidup kami, kebaikan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terus berkati setiap umat-Mu, terus ada dalam hidup setiap mereka yang sungguh berharap kepadamu, tidak pernah Engkau kecewakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.